penggunaan aplikasi QM for Windows. Mudah-mudahan semua sudah bisa instalasi sehingga nanti dalam prakteknya memudahkan kita. Kalau kita kelamaan di instalasi, ya nanti tanya temennya bagaimana triknya bisa berhasil. Ada kemarin tuh beberapa, ada yang berhasil, ada yang enggak. Bebas mau pakai versi 5, versi 3. Saya kemarin tuh ada versi 4, bebas mau yang pakai mana. Hari ini saya coba ke versi 5 dulu. Bedanya adalah cuma di tampilan aja. Nah, ini modulnya banyak yang bisa kita gunakan. Ini kalau tampilan minimalis. Nah, kalau yang tampilan full seperti ini. Nah, ini harusnya yang kita pelajarin di penelitian operasional. Nah, hari ini kita belajar tentang forecast. Nih, tampilannya seperti ini. Nah, dalam forecast, saya sarankan membaca buku ini. Nah, di sini, ini Production Planning and Inventory Control. Ini dari Mr. Gaspar. Ini lengkap ininya, tata caranya. Nanti di semester 5 kemungkinan banyak pakai ini. Cuma karena kita cuma satu bab, ya saya coba ringkas hari ini. Oke. Nah, kalau kita ngomong tadi kita ke forecast nih. Forecast, nanti new. Di sini kita bisa nih, mau time series, square regresi. Dan time series saja dulu. Nah, ini seperti ini. Periodenya mau berapa? Terus mau pakai bulan atau enggak? Nah, saya ada paper saya ambil dari sini nih. Ini dulu sama mahasiswa. Ini jawalan produksi KS pilar pada proses ground kalkulasi karbonat menggunakan metode MPS. Nah, kalau sampai ini kita sampai MPS. Cuma yang saya ini kita cuma sampai ke sini. Sampai ke paramalannya dulu. Yang pertama, kalau kita ngomong forecast, minimal adalah data kita cukup atau enggak. Itu yang pertama. Setelah data cukup atau enggak, kita lihat ini seragam atau enggak. Kalau enggak seragam, ini forecastnya akan susah. Nah, minimal tetap di batas strength ini. Kemudian yang lebih utama adalah trennya. Trennya dia naik turun, lurus atau gimana. Itu akan mempengaruhi metode yang akan kita gunakan. Nah, di sini kalau saya ini kan cuma pakai eksponensial dan moving average. Ini datanya ada 24. Bisa nggak? Berarti variabelnya adalah 24. Kita gunakan Januari, Februari, Maret. Start out date Januari. Ini Januari ya. Januari. Seperti ini. 10619, 10619, 12667, 12667, 11, 293, 11, 293, 9894, 9894, 12, 972, 11, 11, 198, 15, 637, 15, 916, 14, 9,
9797979 terus 13 752 terus 14 172 Desember 12 172 terus tahun kedua 8710 terus 12706 12337 12337 10 536 Mei 1288 terus Juni 10 79 Juli 9958 Agustus 11 47 9036 97 Oke, udah. Nah, di sini hasilnya tidak MAD aja yang dicari. Kalau ini dulu masih manual, kita perlu nyari ini MAD, MSE sama MAPE. Ini biasanya jadi standar error yang paling kecil itu yang akan kita pilih. Ini hitung-hitungan manual. Kalau mau di buku PPIC tadi ini lengkap langkah-langkahnya seperti apa sampai kita dapatkan tracking sinyal ini. Ini tracking sinyal ini fungsinya adalah ketika kita dapat forecast, kita tracking sinyal keluar dari jalur atau enggak. Kalau tracking sinyalnya enggak keluar, berarti forecast yang kita gunakan bisa. Kalau keluar, berarti kita harus ganti metode lagi. Nah, yang kita perlukan adalah tadi mana? Kita tambahkan aja. Ini kita QM aja. Kita perlu seperti ini. Oke ya. Ini standar dalam forecast itu kita cari ini yang paling kecil. Itu yang mana? Kita tadi yang pertama adalah ini. Dan kalau di sini dia yang paling kecil moving average nomor 3. Kita akan cek tadi. Antara anak manual sama kita pakai aplikasi. Nih. Kalau kita moving average, nah sini banyak nih. Ini banyak yang kita bisa gunakan. Kita mau yang mana nih? Misalnya dari moving average. Nah, moving average
kita mau berapa metodenya, mau 2 periode, 3 periode, 4 periode, 5 periode. Misalnya biasanya kalau di perusahaan itu ada forecastnya 2 bulan, mau 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Kalau saya sarankan ya, dalam setahun kan ada 12 nih. Yang bisa dibagi, hasil dibagi dengan 12 utuh, itu yang kita gunakan. Misalnya kita ambil 2. Maksud 2 itu adalah rata-rata 2 bulan ini, itu kita jadikan dengan, misalnya kalau seperti ini. Berarti forecast di bulan Maret, kalau kita di 2 bulan, average-nya 2, berarti kan rata-rata 2. 2 bulan ini kita jadikan forecast di Maret, misalnya 0,10619 tambah 12.667 dibagi dengan 2. Itu adalah yang kita gunakan sebagai dasar 2 bulanan. Sehingga kalau kita hitung semua kan lama nih. Nah, kalau kita ngomong ke aplikasi, kita udah dapat. Kenapa nggak mau? Biasanya mau ini. Oh ini. Kita ambil 2 nih. 2, kita tinggal solve aja nih. Kayak. Kalau kita solve nih, kita langsung dapat nih. Nilai MAD-nya berapa? Nilai MSE-nya berapa? Nilai MAP-nya berapa? Kita copy di sini aja dulu. Copy. Mau nggak deh? Sebelum nyoba. Ini tadi apa? MAD. Oke. Terus ini MSE, terus MAP. Nanti MAD apa, MSE apa, MAP ada, lihat di buku banyak nih. Artinya apa, cara rumusnya seperti apa, itu ada. Ini kita mulai MA 2 ya. Nah, kita mungkin 3, 4, 6 aja MA-nya. Nah, sekarang kita coba 3. Kalau 3, ini tinggal edit aja. Nah, ini tinggal ganti 3, solve. Ini, tapi kita bisa lihat nih, MAD-nya lebih gedean 0,2 atau 3. Nah, ini kan kalau kita lihat trennya nurun ya. Terus kita lihat MSE-nya. MSE-nya ini. Terus MAP-nya ini. Terus kita coba 4. Dia naik atau turun. Nah, ini 4. Dia polanya udah mulai naik lagi. Sehingga kalau kita lihat di sini ya, hasilnya udah, biasanya 6-nya naik. Cuma kita cek aja dulu. Benar naik nggak? Benar naik nggak? Nah, kita coba 6. Oke. Nah, kita lihat. Biasanya kalau udah naik turun, naik. Kelihatan kan?
16, 14, trennya mulai naik. Kalau kita semakin panjang, ini trennya akan semakin naik. Itu di moving average. Moving average itu metode yang paling gampang, karena cuma mau berapa bulan dibagi rata selesai. Nah, seperti ini. Nah, kita coba yang lain. Setelah moving, di bawahnya adalah mau WMA enggak? 6 forecast. Kita kalau pakai 6. Coba forecast mau enggak dia? Biasanya nggak mau kan. Nah, di sini waving movingnya nggak bisa digunakan karena ini harus ada datanya. Kita tinggalkan dulu. Kita pakai eksponensial. Nah, di eksponensial ini kita tergantung dari alfanya. Saya alfanya mau biasanya 0,1 sampai 0,9. Nah, kita mau pakai yang mana? Biasanya kalau kita pakai 0,1, misalnya Januari itu berapa? Januari kita cari dulu 10 forecastnya berapa. Maksudnya nanti kalau kita menggunakan alfanya adalah 0,1, berarti nanti yang keduanya itu adalah nilai dari forecastnya, forecast Januari ditambah dalam kurung yaitu 0,1 kali forecastnya dibagi dengan kurangi dengan aktualnya. Nah, seperti ini. Kalau kita ini ada moving average, mudah-mudahan ada ya. Ini. Forecastnya ini oh ini aman dia udah di ini ya. Udah di harusnya buatnya misalnya TS 0,1. Ini akan aktualnya berarti berapa ini? Aktual. Kita cek di sini aja. Lebih enak nanti. Kalau nah ini aslinya bisa, cuma kita biasanya 0,1, ini yang lebih gampang. Sampai 0,9. Dia nanti lihat trennya, pandang dari atas turun sampai selesai. Yang manual nanti lihat di buku ya, itu lengkap bagaimana cara menghitung secara manual. Nah, seperti ini. Ini bisa dilihat. Nah, seperti ini forecastnya 106. Nah, kenapa di sini ini dapat 108? Kalau kita menggunakan 0,1 berarti 1 ini sama dengan forecastnya berapa? Forecastnya adalah 10,619 ditambah dalam kurung 0,1 kali aktual dikurangi dengan forecast, sehingga nanti dapatnya ini. Sama enggak ya? Mau dites? Ini 10,619.
10,619 faktornya adalah 12,667 sehingga sama dengan 10 ditambah dalam kurung 0,1 kali kurangin C1. Lihat versi 10,823 sama enggak? 10,823 sama ya, bisa ya, 10,823. Yang lain nanti sama, tinggal ikutin aja. Nah, setelah ini kita lihat MAD-nya. Ternyata MAD-nya lebih tinggi. MAD-nya lebih tinggi. Ini absen ya, biar enak. Terus MMSE. Terus oke. Seperti ini. Ini kalau kita menggunakan ES ya. 1. Nah, kalau biasanya saya loncatin nih. Trennya lihat dulu. Kalau 2 naik enggak dia? Semakin gede atau semakin kecil? Dia polanya adalah naik turun naik gitu. Nah, kita harus dapat kapan dia mulai turun, kapan mulai naik lagi. Kita edit lagi. Coba kita pakai 0,2. Cek lagi. Nah, ini kecenderungannya adalah turun. Ternyata di 0,2 turun nih. Nah, kita juga harus hati-hati nih. Mulai kapan? Kita patokannya yang paling kecil berapa tadi? 14,448. Ini 13,9. Kalau minus ini, kita targetnya 13, ini masih 13%. Misalnya kalau segitu itu masih besar. Forecast yang baik itu kalau standar error-nya kurang dari 10% ya. Terus coba kita ke 0,3. Dia mulai turun lagi ya. Nah, nih, mulai turun lagi 13,4. Bisa nggak dia ngelewatin 13,0? Ini kalau 0, kita belum, ini trennya masih turun terus ya. Coba kita edit lagi, coba 0,4, dia masih turun nggak? Udah mulai naik dia, udah mulai naik 13,7 nih. Terus ya. Nah, kalau seperti ini kita 5, coba kita ini, kita langsung ke 6, coba dia trennya masih naik atau enggak. Kalau bagus sih satu-satu ya, cuma karena waktunya enggak terbatas, kita coba ini aja. Nah, nih, lihat trennya udah mulai naik, berarti yang dia udah optimalnya di alfanya adalah 3.
Seperti ini kita bisa langsung ke 8 ini. 8 trennya naik atau turun. 1573. Kalau di sini kita udah selesai. Artinya di eksponensial dia yang paling kecil adalah di 3. Nah. Kalau kita lihat di ini ya, di papernya, yang terbaik dari MA sama ES itu adalah MA3, sama enggak? Yaitu MA3 ada metode nilai 3. Nah, kita cuma sampai sini. Nah, kita coba improve pakai yang lain, mau enggak nih? Misalnya kita pakai exponential trend. Coba kita pakai, biasanya kalau datanya kurang dia nggak mau. Trennya seperti apa nih? Mudah-mudahan mau. Nah, kalau pakai tren dia dapat segini nih, X trend 14. Nah, ini lebih kecil nih, X trend. Satu. Coba kita nanti langsung ketik 1. Terus coba ketik ya, artinya dan yang saya kan tiga nih. Ternyata nggak terlalu jauh ya. 14 masih jauh. Oh, 3 seperti ini. Coba kita loncat ke 5. Trennya masih turun nggak? 5. Nah, ini kita lihat nih. Berarti udah mulai naik. Coba kita ending 4. Dia naik ke. Nah, kalau kita lihat nih, dia di 4 udah mulai titik 3 itu udah titik optimum. Dia naik lagi di 4. Berarti kita udah selesai. Biasanya kalau seperti itu trennya adalah naik lagi, sehingga kita tidak perlu kita cek lagi. Nanti kalau mau nyoba-nyoba dicek aja, nggak masalah. Intinya banyak yang kita bisa ekspor. Kemudian kalau linear trend ini udah pasti ini ya, tren itu kan naik terus. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini seragam menata. Kalau kita lihat sini, nggak mungkin ini tren. Kalau tren itu dari 10 sampai semakin lama semakin tinggi itu menggunakan tren. Nah, di sini kalau mau pakai tren ya silahkan, tapi biasanya udah pasti nilainya jauh. Harusnya jauh. Motor, kenapa dia bisa? Ternyata pakai tren malah bagus ya. Cuma kita ini, kita lihat nih nilai.
nilai hasilnya adalah 9, dia akan semakin turun malah. Trennya adalah turun bukan naik. Nah, walaupun ini kecil ya, cuma kita lihat aktual data, nanti dia di 2015 nilainya akan turun. Mungkin jadi berapa nih? Kita bisa lihat di sini. Dia akan jadi 8.000. Nah, ini fungsi pentingnya kita menggunakan tren pola data. Walaupun cara ini lebih kecil, nanti secara aktual itu akan ya susah. Karena aktualnya adalah ini. Dia bisa naik, bisa turun, bisa naik. Dan jarang permintaan tuh, kalau seperti ini, kalau kita buat 5 tahun lagi, dia nggak ada permintaan, akan nol terus. Sehingga kita lewatin aja yang trennya ya. Karena secara logika itu nggak masuk akal. Kita coba pakai least square, coba mau nggak dia? Jadi coba bisa kita mainkan mau sampai berapa. Cuma saya mau nyoba samain aja 2. Nah, ini sama ya, least square juga sama. Kalau kita lihat nilainya, ini juga bagus. Cuma kalau saya nih, kita lihat nilai forecastnya. Nah, kecenderungan adalah semakin turun. Walaupun bisa kita pakai ya, tapi sih saya nggak menyarankan karena modelnya adalah forecastnya turun terus. Mungkin sih 2 tahun oke. Kalau kita ngambil data 3 tahun, ini tinggal dari 13 ke 10, nanti dia 37.000. Ini saya nggak menyarankan. Terus kita cek lagi square. Ini saya pentingnya kita bisa membaca pola data sih. Bisa nggak ini di multiple? Season 1, season 2. Ini dia pakai quarter, mau quarter 2, 3, 4. Datanya nggak lengkap ya. Dia nggak ada MAD, MAP. MAD for color. Kita edit aja. Kita coba pakai multiple, bisa nggak? Ini coba ya, seperti nggak bisa. Nggak bisa. Cenderungannya tetap turun ya. Edit. Turun terus. Ini agak susah. Nah, saya sih rekomendasinya tetap pakai ini aja. Coba kita lihat nilainya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia bisa naik turun. Maksudnya kita lihat dari pola datanya. Pola data kan dia nggak, walaupun secara ini turun ya, dari ini secara gambaran, tapi pola datanya adalah yang turun. Nah, dari sini saya coba membuktikan dengan aplikasi QM kita bisa memanfaatkan perhitungan. Karena kalau kita ngomong manual ya enggak, lumayan makan waktu. Kemudian kalau mau kasih contoh, nah Google Scholar kita lihat aja, misalnya ramalan bahan baku. Banyak kalau kita mau compare. Mungkin yang A5 ini udah mulai ini ya, mulai, kalau yang di sini kan masih ini ya, masih dasar.
Maksudnya kalau di sini nanti kita bisa modifikasi eksponensial. Kalau mau lebih ini dengan form ini bisa. Coba aja nanti di ini coba-coba. Hanya kalau kita pakai aplikasi, kalau kita nggak praktek ya agak susah. Mungkin materi forecast hari ini sampai sini. Nanti kita setelah forecast mau mana? Nih, kita coba nanti MRP satu-satu ya. Setelah MRP baru ke forecast. MRP ya nanti markup. Ini sizing juga bisa nanti. Inventory juga bisa. Artinya kalau dari forecast kita ke MPS, MRP, MPS, nah baru kita ke nanti bagaimana kita order, misalnya seperti itu. Nah hari ini kita cukup sekian. Nanti kita lagi di online. Mudah-mudahan awal ini bisa memberi pencerahan, ya minimal cobalah sendiri. Nanti bila ada kendala kita sharing bareng-bareng. Hari ini saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.